Satu, dengan cara bekerja lebih giat, investasi lebih banyak. Ya. Yang kedua, kalau ternyata teman-teman tidak bisa bekerja lebih banyak dan ternyata sudah mentok, caranya adalah tradingkan uang itu agar bisa mendapatkan keuntungan dan diinvestasikan. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky. Selamat datang di Stock Podcast, Talk with Riyandi Rizky dan NH. Yeay! Seperti biasa kita akan membahas tentang dunia saham, investasi Ya. gitu, dan bareng sama expertnya di sini. Pelaku yang sudah takut saya dibilang expert. Narsum kita yang expert. Oh iya betul. Karena pada episode kali ini kita gak cuma berdua aja nih ya Pak. Ya. Hari ini kita akan ngobrol sama ya expert juga, Ini the real usia expert. muda, dan bahkan dapat penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Luar biasa sekali Luar bukan biasa. tamu kita hari ini. Ya. Coba kita sapa-sapa deh. Hari ini kita akan ngobrol sama Mas Ryan Filbert di Zoom. Halo. Halo Mas Rian, halo Pak NH ini. Ah, Kalau iya. NH, nama saya RF kalau gitu. Iya. RF ya, kayak plat RF. pejabat ya. Oh iya, plat pejabat. Iya. Jadi tadi soal penghargaan dari Pak Jokowi itu. Iya betul. Kita Saya mulai dari sana dulu. boleh Iya saya kan? saya Plat sempat udah baca. RF, RF pejabat, Uh-uh. terus dapat penghargaan. dari pejabat juga. Oke. Coba gimana tuh itu dapat penghargaan apa sih Mas Ryan? Waduh, kalau kisah kasihnya penghargaan ini mestinya nanya sama yang berbaju hitam juga ini, Pak. Nah, Kenapa tuh? Enggak, saya Memang? tuh- Iya. saya tukang potret doang waktu itu. Jangan siap, percaya. siap. Oke. Oke. Ya, saya mungkin cerita sedikit ya. Jadi memang penghargaan itu saya dapatkan di tahun 2017 ya. Jadi penghargaan itu diberikan oleh Bapak Presiden tanggal 13 Januari 2017 sebagai tokoh inspiratif pasar modal yang memberikan kontribusi terhadap literasi di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu Mas Rian dan Pak. Wow, Niki. luar Luar biasa. biasa. 2017 berarti ya masih dalam kategori usia muda juga tuh ya. Mudah. Sangat muda itu untuk orang yang bisa mendapatkan predikat investor. Rasanya belum pernah ada Ah. penghargaan seperti itu. Luar Jadi biasa ini sekali. yang pertama dan yang termuda tadi. Oh, yang termuda yang termuda. penting. Kita Yang harus termuda. tekankan. Siap. Iya betul. Iya kalau ngomongin soal Mas Ryan Filbert, mungkin untuk orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia saham udah nggak asing lagi Nggak. gitu. Tapi mungkin buat yang belum pernah tahu siapakah Ryan Filbert gitu, mungkin kita coba kulik lebih dalam dulu nih tentang Ryan Filbert ini sebenarnya siapa sih gitu. Terus udah mulai investasi dari usia berapa sampai akhirnya bisa dinobatkan sebagai tokoh inspiratif gitu di dunia pasar modal. Nah, gimana tuh Mas Ryan memulai apa ya istilahnya karir? Ini hitungannya karir nggak sih? Perjalanan lah ya, Petualangan spiritual. Petualangan investasi lah. Petualangan investasi. Iya, Gitu. karena nggak cuma ngajar, nggak cuma menjadi inspirator, Yes. tapi saya yakin pasti seorang investor ulung, betul Ulung. sekali. Siap. Oke, mulai dari tahun berapa sih Mas Ryan bisa terjun ke dunia investasi? Iya, baik Mas Rian dan juga Pak Niki. Jadi saya mengenal dunia investasi itu tahun 2004. Pada saat itu usia saya 18 tahun. Saya pada saat itu baru saja lulus sekolah SMA gitu ya. Saya berasal dari IPA, jadi dari ambilnya kan ada IPA, ada IPS ya, dan saya ambil IPA. Saya diminta oleh papa saya itu minta, Ryan kamu harus nerusin usaha papa yaitu jadi fotografi dan punya usaha di bidang fotografi. Sehingga pada saat itu saya tadinya mau masuk ke teknik kimia, lalu mau juga ambil jurusan matematika. Akhirnya saya masuk ke sarjana seni rupa di Fakultas Seni Rupa dan Desain dari Trisakti. Padahal saya pada saat itu sangat ingin untuk melanjutkan ke dunia eksak ya, karena memang saya juga
IPA dan kebetulan juara umum. Jadi pada hari saya diterima di FSRD itu yang menangis bukannya saya, tapi yang menangis adalah guru-guru saya di sekolah dulu. Kenapa? Waduh, juara umum masuknya ke ini FSRD mau ngapain gitu ya. Pada hari itu pun saya nggak bisa melukis, sampai dengan hari ini saya pun tidak bisa melukis, jangan khawatir gitu ya. Baik masuk sampai keluar tetap nggak bisa melukis juga gitu ya. Tapi Bisa lah Nah. melukis yang gunung, yang matahari di iya tengah. benar, itu tengahnya bisa. sawah tuh, tengahnya bisa. sawah. Bisa. Iya. Standar banget Itu lah bisa. Ya, Oke. jadi dari situ saya, karena permintaan papa saya tetap lanjutkan ya kan, dan saya di situ merasa saya salah jurusan. Hari pertama saya masuk kuliah, saya hari itu juga tahu bahwa saya sudah salah, berada di tempat yang salah gitu ya. Terus Ya, kenapa hari dilanjutin? Nah, iya kan kita ini kan berbicara mengenai yang namanya tanggung jawab ya. Ketika kita mengambil suatu tanggung jawab itu harus selesai, dan saya pada hari itu walaupun tidak bisa, tapi saya berusaha untuk bisa. Dan sebenarnya sih kalau ditarik sampai hari ini, saya bersyukur bahwa saya pernah masuk ke FSRD loh. Jadi mungkin kan banyak yang nanya, Ryan, wah kalau gitu nyesel. Iya, hari itu saya nyesel, tapi kalau nggak ada hari itu juga nggak ada Ryan hari ini. Jadi saya hari itu dagang di Roxy Mas karena saya Trisakti, saya punya uang, saya mau nabung, saya deposito. Loh kok uangnya kok nggak pernah nambah? Akhirnya saya jadi berusaha untuk mengenal instrumen investasi. Nah, dari situlah saya membuka rekening saham, membuka rekening reksadana. Ketika saya buka rekening reksadana dan saham, ya selalu kan pertanyaannya, saham apa yang paling bagus? Reksadana apa yang paling bagus? Pergilah ke toko buku, carilah di internet. Begitu pergi ke toko buku, kata pengantarnya pun saya nggak tahu jawabannya apa. Ini ngomongin apa sih kata pengantarnya? Saya bilang, kok susah amat, saya bilang gitu ya. Dan pertanyaannya kan selalu sama ya, saham apa yang bagus dan kenapa dibeli. Mungkin orang hari ini tidak peduli dengan kata-kata kenapa dibeli. Orang selalu bertanya saham apa yang bagus, begitu dia dikasih tahu, dia catat, dan dia pulang dia pencet. Nah. Tapi pada saat itu saya selalu ketika dikasih tahu saham ini bagus, saya selalu bertanya kenapa disebut bagus. Reksadana ini bagus, kenapa disebut bagus? Kenapa yang ini lebih bagus daripada yang ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kadang sama yang ngasih rekomendasi, yang ngasih informasi itu kadang juga nggak bisa jawab loh. Katanya, nah udah balik lagi nih, kalau udah katanya kan berarti dia adalah orang kedua yang memberikan informasi kan. Ya. Benar. Itu yang terjadi dengan saya. Nah, saya mulai hari itu mulai giat lah, mulai belajar karena saya itu sarjana seni rupa, di mana saya juga nggak ngerti yang namanya laporan keuangan, saya lebih gampang membaca grafik, analisis teknikal. Nah, jadi petualangan saya lanjutkan di situ dengan begitu struggling, belajar, ikut kelas pelan-pelan, sampai satu titik tuh saya pernah cerita sama teman saya, ini apaan sih, saya bilang, orang keuangan ini nggak ada ya yang bisa bikin buku yang bukan untuk orang keuangan, saya bilang. Saya nggak bisa ngerti nih tulisan-tulisan buku ini gitu. Dan saya bilang sama teman saya waktu itu, if one day saya bisa, saya janji nih, saya mau nulis buku buat ngasih tahu orang yang awam. Kayak saya tuh bikin surat buat Ryan waktu tahun 2004 lagi tebego-begonya tuh gimana cara nyelesain masalah milih saham yang bagus tuh gimana. Bukan ngasih tahu saham yang bagus, tapi bagaimana. Nah, tahun 2010-2011 saya ditagih sama teman saya. Ryan, mana janjinya? Udah bisa hari ini? Udah sih, tapi belum jago, saya bilang. Ya kapan mau jago? Ya nulis aja. Nah, sebenarnya saya tuh jadi nulis buku hari ini, mengedukasi ya itu sebenarnya karena saya pernah janji juga. Jadi akhirnya saya buat sesuatu yang berusaha untuk semudah mungkin. Buku saya itu saya ingin adalah bisa dibaca oleh orang yang nggak ngerti, bukan dibaca oleh orang ngerti. Kenapa? Karena orang ngerti itu nggak perlu diajarin. Dia bisa cari informasi yang begitu sophisticated sendiri gitu loh. Ya kira-kira itulah perkenalan dari saya, Mas Rian. Luar biasa. Jadi nulis buku karena janji masa lalu. Iya. Ya, biasanya sih nulis buku satu aja gitu Nah, loh ini sampai- buat bayar hutang janji itu. Sekarang jadi udah berapa, Ryan? Malah ketagihan. Udah berapa Udah berapa? buku terakhir? Ya, Sampai buku terakhir? buku terakhir saya 18 judul, Pak. 18 judul sejak 2010. Sejak 2010. 2012 buku pertama kali, Pak, diterbitkan 2012. Berarti kan baru 8 tahun lah ya, 2021 kan baru. Iya. 8 tahun kok bisa 18 buku gitu. Nggak ada kerjaan apa? Nah, ya. Hah? Nulis Ya, buka mulu kartu gitu loh. gue. Hah? Memang nggak kerja juga Iya. atau memang betul? Nah, ini mungkin ceritanya jadi menarik nih. Iya. Tadi
Iya, iya. sarjana nggak jelas seperti itu. Seni rupa. Seni rupa. Tiba-tiba jadi Investor, ya Tapi kan? kerjanya sekarang- Jadi investor tapi marah-marah di awal. Ya kan? Sekarang malah jadi marah-marah karena bukunya nggak ada yang pas lah gitu kan ya. Bener. Nah akhirnya Nulis buku sendiri. Iya, memang akhirnya betul-betul nggak ada kerjaan. Oke, siap. Jadi gini Pak, sebenarnya saya bersyukur ya bahwa ketika ini menyambung dari apa yang saya dapati dari Fakultas Seni Rupa ya. Saya diajar untuk bagaimana caranya memahami otak saya sendiri. Jadi orang yang dunia eksak itu adalah menggunakan otak kiri. Kita otak kanan yang tidak seimbang. Nah, otak kanan ini sebenarnya ketika kita optimalkan, kita bisa membuat suatu cerita dengan baik. Jadi apa yang menarik dari Fakultas Seni Rupa ketika saya belajar, itu sebenarnya adalah bagaimana cara membuat sebuah ilustrasi yang dapat dimengerti oleh orang lain. Itu satu-satunya mata pelajaran saya suka gitu loh di sana. Dan itulah yang membuat saya akhirnya bisa mengkombinasikan akan eksakta yang saya suka, hitungan-hitungan yang saya memang dari dulu suka, dengan bagaimana membuktikannya dengan sudut pandang otak kanan. Ya, buku itu saya tulis dengan saya tidak pernah kesulitan untuk menulis 120 halaman. Dan itu saya satu kali menulis itu bisa 15 halaman. Jadi saya tidak kesulitan akan hal itu gitu. Jadi saya menulis ya mungkin dengan waktu yang padat gitu ya. Memang saya akui dulu saya tidak lebih padat dari hari ini. Dulu saya mungkin lebih nganggur karena saya dulu tidak memiliki kantor yang fix gitu ya. Hari ini saya kebetulan punya beberapa tempat yang fix. Akhirnya hari ini waktu saya jadi lebih padat. Tapi saya tetap mensiasati bagaimana caranya agar semuanya tetap sesuai dengan tenggat waktu karena saya selalu membuat target. Jadi ya sebenarnya buku-buku itu dibuat sebenarnya saya selalu berpikir gini kalau menulis buku ya Pak. Saya tahu bahwa mungkin usia kita tidak lama di dunia. Saya tidak tahu ya bahwa apakah saya bisa mengajar untuk anak saya. Tapi kalau saya buat sesuatu dengan sungguh-sungguh, saya bukan hanya untuk diri saya, tapi juga buat generasi selanjutnya. Jadi ya itu motivasi saya dalam menulis buku. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Wah, itu katanya Pram. Iya, betul. Hashtag tulisan NH nih. Oh enggak, itu Pram. Itu Pram. Pak Ena juga suka nulis soalnya. Oke, berarti kan tujuannya buat buku kepada orang yang belum ngerti nih. Nah, kan berarti kan kebanyakan juga ya anak-anak yang seusia saya gitu. Saya Anaknya Pak NH maksudnya. Anaknya Pak NH maksudnya. Iya, kenapa malah jadi ketagihan gitu dari nulis satu buku bahkan sekarang sampai ke 18 buku dan bervariasi. Ya? Nggak cuman soal saham. Kalau orang tahu Ryan Filbert itu semua yang konteks investasi instrumen ditulis. Keuangan. Iya, itu dia. Itu luar biasanya itu loh. Ada orang yang hanya spesialisasi di saham toh. Gitu. Kalau yang lain-lain ya nggak ngerti gitu. Iya. Ini Pak, yang bila saya salah, saya juga terbuka dikoreksi ya. Saya berpikir bahwa orang itu tidak bisa depend kepada satu single stream of income. Kita mesti multiple stream of income. Jadi dan diversifikasi itu menurut saya adalah kuncinya. Jadi tidak akan selamanya saham itu bagus dan tidak selalu selamanya emas itu bagus dan tidak selalu selamanya bisnis itu bagus. Nah, tapi kalau ada orang yang mengerti mengenai capital market tapi dia tidak mengerti bisnis, maka dia jomplang. Kenapa? Karena kan yang namanya capital market itu dibentuk dari bisnis. Sedangkan orang yang pintar berbisnis tapi tidak bisa menggunakan capital market, berarti mereka tidak bisa menggunakan alternatif strategi permodalan yang benar, yang tepat, yang memiliki sesuatu yang smart lah boleh dibilang. Jadi saya ya berputar di sana, saya berbicara mengenai emas, bahwa emas itu adalah suatu instrumen investasi yang juga bagus. Saya juga berbicara bahwa bisnis itu perlu kita miliki. Kita juga mengerti bagaimana scale up bisnis. Kita tahu bagaimana biar pitching itu baik. Bagaimana caranya agar melakukan pencatatan laporan keuangan itu yang proper. Nah, untuk menjadi besar itu seperti itu. Orang bicara misalnya gampang. Warren Buffett hebat ya berinvestasi saham. Nanti dulu. Warren Buffett itu menjadi hebat karena dia punya Berkshire. Berkshire itu menjadi hebat karena TBK. Andai kan dia tidak TBK, maka kita mungkin tidak mengenal Warren Buffett. Andai kan kita mengenal Warren Buffett karena kemampuan memilih investasinya, di dunia ini juga banyak yang mampu memilih investasi lebih baik dari beliau. Tapi kenapa beliau menjadi sangat bernilai? Karena perusahaannya. Jadi akan selalu berputar di sana. Jadi pada akhirnya sebenarnya
Kalau Anda mau menjadi seorang investor, maka Anda tidak bisa hidup dan mati hanya pada satu hal. Karena ketika kita hidup dan mati dalam satu hal, kita jatuh cinta. Ketika jatuh cinta, maka kita secara otomatis menjadi tidak objektif, kita menjadi subjektif. Sesuatu yang kalau udah pakai perasaan itu udah nggak akan ada objektivitas, adanya subjektif. Yes. Ini ngomongin investasi ya. Yes. Jatuh cinta soal investasi, bukan yang lain-lain. Jangan lain-lain. melantur. Tapi akhirnya berlaku juga mungkin. Berlaku juga untuk pasangannya. Oke. Ini jadinya the real daripada filsafat, filosofi. Jangan taruh telur kita di satu keranjang. Iya kan? Jadi tadi investasi itu nggak hanya selalu melulu di saham. Setuju banget Ryan, betul ya kan? Iya. Saham kita tahu ada naik turun dan lain-lain. Tapi kalau kita punya lebih banyak telur, mudah-mudahan kita punya lebih banyak telur, kita bisa taruh di beberapa instrumen investasi yang lain. Ryan udah nulis soal properti, nulis soal emas dan beberapa instrumen investasi yang lain. Nah, luar biasa. Luar biasa. Cocok makanya jadi tokoh inspiratif kan? Benar sekali. Pak Jokowi nggak salah ya. Benar sekali. Apalagi dengan usianya yang masih muda gitu ya kan. Akhirnya 34 umurnya sekarang. Oke. 35 Pak. Oh 35, oke. 35 Udah tahun. tua. Oh meleset setahun saya. Saya dari tadi ngitung dia lulus tahun berapa dan lain. 2004. Oke. Ya tapi hitungannya masih tergolong muda karena belum sampai 40 tahun gitu udah dapat Maksudnya penghargaan. apa? Di atas 40 tua gitu? Hah? Ya. Enggak kan? Kita enggak. Oke, ganti topik. Silakan. Enggak dong. Ryan, tadi kan di awal ini kan pelaku di pasar kita tahu dan teman-teman yang dengar pasti tahu. Di pelaku pasar itu ada yang namanya trader dan ada yang namanya investor. Yes. Investasi jangka panjang. Tadi kalau Ryan menyebut di awal, pada saat awal-awal dia membaca grafik kan, orang-orang tadi orang seni rupa kan, senangnya lihat gambar-gambar. Tapi kiblatnya seorang Ryan itu seperti apa? Atau Pak. Atau apa ya, saran kepada teman-teman semua tuh sebenarnya harusnya kita gimana sih? Investor kah atau trader kah? Gitu kali ya maksudnya ya. Oke. Baik. Saya punya pandangan yang agak sedikit beda ya. Tentunya saya berusaha mengambil berbagai macam ilmu dan saya akhirnya memahami gitu ya. Jadi sebenarnya dalam sudut pandang saya begini Pak. Jadi kalau misalnya saya sendiri itu adalah orang yang tidak berbicara mengenai apa metodenya. Saya selalu berbicara bahwa saya dasarnya adalah orang yang suka dengan ilmu dan orang yang suka dengan uang. Artinya saya suka ya pada Saya suka, yang terakhir saya suka itu. Sama saya juga suka. Saya suka yang terakhir. Iya. Oke. Semua orang suka pasti Pak. Sama ya, sama. Oke. Nah, banyak orang selalu berbicara mengenai analisa apa yang bagus dan analisa yang fundamental itu dikait-kaitkan dengan yang namanya investasi, analisa teknikal dikait-kaitkan dengan yang namanya trading gitu ya. Nah, sebenarnya menurut saya tidak ada analisa yang bagus. Analisa yang bagus adalah yang untung, analisa yang jelek adalah yang rugi. Saya bikin aturannya ke sana gitu. Nah, kalau ditanya Ryan apa, sudah pasti Ryan adalah banci. Kenapa? Karena kalau Ryan itu investasi bukan hanya melulu mengenai saham. Karena apa? Saya tidak pernah melihat seorang yang hari ini menjadi orang kaya yang saya temui, yang saya baca ya. Dia hanya investasi saham, dia enggak tuh. Bahkan ketika saham pun dia punya saham dalam jumlah banyak. Jadi saya selalu bicara begini, bahwa kalau buat teman-teman, mari bayangkan, kalau Anda itu investasi, katanya investasi, tapi cuma punya 1 gram emas. Gampang kita ngomong 1 gram emas yang kita beli 5 tahun yang lalu. Investasi itu ya, 1 gram emas. 1 gram emas hari ini pasti Anda petantang-petenteng dengan harga emasnya naik hampir 100% lah. 400.000 ke 900.000. Saya tanya, apakah Anda sukses dalam investasi Anda? Anda jawab, sukses tuh, saya menghasilkan 100%. Betul. Apakah Anda puas akan investasi Anda? Jawabannya nggak puas. Kenapa? 400.000. Walaupun Anda 100% profitnya, tapi apakah uang itu menjadi suatu sangat bernilai untuk hidup Anda? Bernilai 1 hari doang. Iya. Kenapa? Jawabannya, dikarenakan uang yang sedikit Anda investasikan, hasilnya walaupun persentasenya besar, tidak impact buat kita. Jadi kalau buat teman-teman yang uangnya pas-pasan, uangnya kecil, pikirkanlah bagaimana caranya melipat gandakan investasi itu. Caranya, 1, dengan cara bekerja lebih giat, investasi lebih banyak. Yang kedua, kalau ternyata teman-teman tidak bisa bekerja lebih banyak, dan ternyata sudah mentok, caranya adalah tradingkan uang itu agar bisa mendapatkan keuntungan dan diinvestasikan.
Karena prinsip dasar orang menjadi kaya itu adalah satu, yaitu memiliki investasi, investasinya menghasilkan anak, anaknya diinvestasikan lagi, investasi plus anak menghasilkan anak, anak plus investasi diinvestasikan lagi, sampai apa? Sampai anaknya saja bisa untuk hidup kita. Jadi saya kembali lagi, saya suka uang, bukan masalah metodologinya. Pada akhirnya ketika teman-teman bertemu dengan trading, kita akan lebih cepat ya, trading tidak bisa panjang. Anda perlu presisi kan. Yang namanya laporan keuangan tidak bisa membaca pergerakan per hari. Itulah yang digunakanlah analisa grafik. Tapi kalau Anda membeli saham tanpa peduli akan saham yang dibeli itu adalah perusahaan apa, berarti Anda sudah salah. Karena apa? Karena ya dalam jangka panjang harga saham akan dicerminkan dari kinerja perusahaannya. Jadi kita sebenarnya melihat ini benang merah loh. Tapi kadang kita tidak melihat itu menjadi satu benang merah. Nah, sebenarnya simple ya. Simple. Yes. Betul. Nah, ini cerita lagi Pak. Jadi saya itu dulu adalah orang yang juga bagian dari kiri atau kanan itu. Karena saya mulai dari analisa grafik, saya selalu mengatakan orang yang membaca laporan keuangan adalah orang yang bego. Kenapa? Laporan keuangan diterbitkan per kuartal, harga saham berubah tiap detik. Mana bisa yang namanya laporan keuangan dijadikan patokan untuk perubahan harga? Berarti teknikal yang paling bagus. Nah, bagi orang yang melihat laporan keuangan, maka akan bicara berbeda. Orang kok bodoh banget. Bagaimana caranya menangkap pergerakan harga yang benar kalau tidak tahu perusahaannya seperti apa? Pada akhirnya kan akan ada fair value. Akan bicara ke sana. Nah, di tahun 2008 ketika bumi gonjang-ganjing, ketika uang saya nyangkut di options US market, karena saya membeli satu options dan ternyata saya terlalu pendek sehingga saya terkena time decay dan akhirnya saya rugi sebanyak 4 mobil Innova pada harga waktu itu. Wow. Ya, dalam waktu di 2008 loh. 2008 umur berapa tuh ya? Umur 22 pada saat itu ya kan. Yang mama saya sih kalau melihat saya bawahnya ngamuk aja gitu waktu itu gitu. Ya, tapi apa yang saya bisa baca, saya ada satu buku yang memiliki satu metode namanya adalah CANSLIM, CANSLIM. CANSLIM itu ditulis oleh William J. O'Neill. Dia menulis buku How to Make Money in Stock Market. Nah, buku itu yang membuat saya sadar bahwa ternyata tidak ada analisa yang berdiri sendiri. Apa sih isi dari CANSLIM? 1, pendapatan perusahaan. 2, laba perusahaan. 3, manajemen perusahaan. 4, inovasi perusahaan. 5, institutional ownership, yaitu adalah kepemilikan besar. Percuma perusahaan lu bagus, tapi tidak ada fund manager yang ngelirik. Percuma nggak bisa terbang ke bulan, karena harus ada sesuatu kepemilikan dalam jumlah besar yang akhirnya menarik melihat bahwa itu bagus adanya. Institutional ownership. Yang terakhir adalah condition of economics. Jadi kalau lagi jelek sekalipun kondisi ekonomi, makronya, saham nggak bakal bisa terpergi kemana-mana, mau perusahaan yang paling bagus sekalipun. Jadi 6 poin ini lah sebenarnya yang harus kita pegang. Karena di dalam 6 ini jembatannya ternyata adalah technical analysis. Di hari itu saya bilang, wah saya salah, saya belajar teknikal saja. Mulai hari itulah saya belajar fundamental. Mulai hari itulah saya belajar quantitative analysis. Agar apa? Memang tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Market itu alirannya banyak. Dan Anda mau mensakralkan satu ilmu, wah, kena cipuak terus di ujung. Menarik. Sepakat sih. Iya benar ya, karena berputar aja di situ. Jadi nggak cuma satu instrumen doang, tapi ya harus bisa dipelajarin semuanya dan alirannya juga nggak bisa dipecah-pecah karena bisa dikombinasikan ternyata. Ini jadi sebuah insight yang menarik nih buat kita yang juga lagi mendengarkan gitu ya, yang mungkin sebelumnya berpikir gue trader aja gitu, atau gue investor aja, tapi ternyata bisa dikombinasikan gitu ya, dari hasil trader diinvestasikan gitu. Wow, keren. Emang harus gitu. Yes. Jadi cari duit lebih banyak untuk diinvestasikan, duit lebih banyak untuk diinvestasikan. Cara berpikirnya, pola berpikirnya gitu. Karena kita sering mendengar trading for living. Saya bukannya menganggap itu tidak mungkin, tapi yang lebih benar adalah trading for investing. Mungkin gitu kali Ryan ya. Kita trading dapat uang, kita investasikan. Trading dapat uang, kita investasikan, seperti itu. Iya, jadi saya selalu coba ambil analoginya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi ada orang yang dagang bakso, ya kalau dagang bakso gitu ya, mungkin dagang yang lain. Dagang bakso, di mana dagang baksonya dia dapat untung sehari itu untuk makan. Itu namanya dagang untuk hidup.
Tapi ada orang yang dagang bakso, dia simpan sedikit, brandnya diperbesar, dia perbaiki tempatnya, dia buka kedai bakso lebih bagus, besok dia buka cabang, akhirnya dia bikin franchise-nya begitu sukses, dia pergi ke daerah lain, buat sebuah master franchise, melakukan diversifikasi terhadap produknya. Apa sih yang dilakukan? Dia sedang mengembangkan bisnisnya. Jadi itu investment gitu. Nah, orang terjebak bahwa trading for living adalah sesuatu yang enak. Yes, tapi Anda setiap hari harus trading. Dan apa purpose-nya? Apa tujuan akhir dalam hidup Anda? Oh ya, Anda mau duduk saja bisa mendapatkan uang? Oke, saham bisa melakukan itu. Tapi kalau Anda ingin uang bekerja untuk Anda, Anda tidak bisa. Uang tidak bisa bekerja untuk Anda. Kenapa? Karena Anda selalu dagang. Cakep. Sampai mana nih cakrawala kita sampai mana gitu loh. Kalau kita maunya investment yang benar-benar sampai intangible asetnya gitu ya. Nah. Begitu kita dengar nama NH, wah kita udah tahu. Nicky Hogan, wah mantap. Ini berarti branding ya. Ini investment yang keren gitu. Maaf Pak, saya pakai contoh Bapak, jangan pakai saya gitu kan. Lebih jelas. Habis ini RF pokoknya. RF. Okay. Tapi setuju betul. Ya akhirnya banyak pandangan yang keliru kan. Apalagi kita bicara kondisi saat-saat ini. Yeah. Kita tahu lah euforia 1 tahun terakhir. Ya Ryan, kita kan kita mengikuti banget perkembangan investor, perkembangan transaksi, euforia di pasar, dan tiba-tiba tahun lalu kan sampai dengan saat ini euforia, nilai transaksi triliunan, puluhan triliun, frekuensi jutaan seperti itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini fenomenanya kan jadi satu hal seolah-olah menarik, menggembirakan, seolah-olah. Tapi di sisi lain kelihatannya ada sesuatu yang harus diarahkan lebih baik. Diarahkan atau ada sesuatu yang tersembunyi. Saya nggak berani mengatakan ini bom waktu lah. Saya nggak mau. Nanti kesannya buruk ataupun ini bubble. Tapi ada hal yang sebenarnya secara fundamental bukan laporan keuangan, tapi secara fondasi itu saya merasa tidak cukup kokoh. Kalau pemahaman yang tadi Ryan sampaikan itu tidak masuk kepada apalagi para milenial, penguasa pasar modal kita. Betul kan, Ryan? Ada pandangan, komentar? Iya, Pak. Jadi banyak orang itu eranya kan hari ini era yang begitu cepat ya, Pak. Jadi saya waktu kemarin juga ditanya, Mas Ryan gimana melihat hari ini banyaknya investor baru? Saya bilang ini adalah sesuatu berita luar biasa. Tapi ingat, berita apapun itu selalu ada pedang bermata dua. Kalau melihat ini banyak, tapi ternyata mereka itu pada akhirnya justru kapok karena tidak memiliki fondasi yang bagus. Mereka bukan menjadi agen kebaikan yang bisa mempromosikan pasar modal atas testimoni mereka bisa apa, tapi akhirnya justru malah saya rugi loh, saya ini loh. Dan itu akhirnya justru malah membuat takut. Dan ini akan perlu kita harus sama-sama nih sebagai orang-orang yang mungkin lebih, bukan saya bilang lebih senior ya, mungkin lebih tahu sedikit lebih awal di mana bahwa pasar itu tidak selalu bergerak naik, tapi pasar bergerak turun. Pertanyaannya adalah apakah ketika Anda membeli, Anda tahu bahwa mungkin saja barang ini akan turun ke bawah? Karena kalau dia dalam keadaan di atas dan Anda melakukan secara jatuh cinta, subjektif, maka Anda bisa jadi menggunakan berbagai macam uang yang mungkin seharusnya tidak ada di sana. Disinilah Anda pada saat turun, Anda tidak siap untuk melakukan apapun. Nah, itu menjadi agen berita buruk bagi setiap orang yang akhirnya ya kembali lagi. Jadi orang di sekitar kita tambah takut. Itu yang mesti hati-hati. Dan saya punya satu data yang menarik, Pak Niki. Dalam beberapa, ini data menarik ya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir itu kan cryptocurrency kembali melonjak ya Pak ya. Betul. Yang menarik adalah yang datang ke channel saya itu rata-rata adalah dengan kata kunci cryptocurrency dan Bitcoin. Jadi lucunya adalah setiap kali pasarnya seperti sudah dipucuk, orang baru pada datang. Berarti kan bisa saya asumsikan ketika orang hari itu membeli dan ternyata turun, berarti kan dia sebenarnya belajar di waktu yang salah kan? Iya. Nah, ini tuh terjadi selalu dan bukan hanya di pasar modal, tapi di semua tempat. Jadi saya adalah salah satu orang yang bisa bersaksi. Tahun 2008, Pak, saya pernah membeli reksadana di hari terakhir sebelum bursa tertinggi di tahun 2008. Dan sebelum ya,
Hari terakhir satu hari terakhir. Jadi saya tuh nyangkut di pucuk, bener-bener nyangkut di pucuk. Di 2008. Dan menariknya, saya baru kembali modal itu 4 tahun dan bukan kembali tapi minus 6%. Jadi itu yang saya pernah alami dan rasanya benar-benar mengesalkan. Tapi saya tetap ada karena saya adalah orang yang bertanya, pada kejadian itu saya salah apa? Nah, ada orang kan yang beda. Ketika kejadian dia bilang saya nyalain siapa? Oh, saya tunjukin semua orang kan. Nah, yang begini nggak akan bertahan lama. Akhirnya mereka yang akan dirugikan dan orang lain sekitarnya akan mendapat cerita nightmare bahwa pasar modal jelek. Nah, pasti akan ada hari itu. Kita tidak pernah tahu kapan. Dan saya juga ingat di tahun 2018 saya duduk di sebelah Pak NH di mana kita ngobrol. Pasar apa ya hari ini sudah sangat bagus gitu ya. Yes, pada hari itu bagus. Tapi kalau kita ingat-ingat, kenapa kita dari 2018 malah pada hari ini belum pernah mencapai rekor pada kita duduk berdua di bulan Maret itu, Pak. Itu menjadi sesuatu yang berkenang buat saya. Wah, ternyata memang pasar begini ya. Kita tetap harus standby kemungkinan yang tidak kita harapkan. Apakah waktu kita memencet tombol buy kita sadar bahwa mungkin saja tidak sesuai dengan harapan kita? Saya nggak yakin loh orang-orang mau nyadari itu. Betul. Nah, berarti kalau dari Mas Ryan sendiri nih, sarannya buat orang-orang yang mungkin baru investasi, belajar dari mungkin selama pandemi gitu, sampai mungkin ketika mendengarkan Stock Podcast ini gitu, sarannya buat para investor pemula? Investor apa? Corona katanya. Investor corona. Generasi corona kan sekarang kan lagi ngetren itu. Generasi corona. Iya, saya belajar market itu ketika saya belajar tanya kenapa. Saya belajar market itu dari tahun 1890-an, Pak Niki dan Mas Rian. Saya belajar dari market dari tahun 1890-an, saya belajar dari Standard & Poor's dan Dow Jones Industrial Average. Ternyata saya mendapati satu kata kunci yang menarik. Bila Anda terus berinvestasi, pasti Anda yang untung. Jadi jawaban kuncinya adalah kalau Anda mau jadi investor, jangan jadi investor banci. Banci itu gini, untung dijual, begitu rugi dijual juga. Akhirnya nggak ada yang dapat apa-apa. Jadi yang penting itu investasi itu dengan 2 goals utama. 1, based on time. Investasi saham tidak ada pernah kata kurang dari 5 tahun. Pak, tapi saya sudah untung loh Pak. Iya, itu keberuntungan Anda. Pertama itu, jadi harus di atas 5 tahun baru merasakan keuntungan. Itu adalah investasi yang benar. Jadi kalau Anda baru investasi 1 tahun atau 3 bulan ternyata untung, itu tuh adalah sesuatu yang beruntung. Bukan karena capital market yang benar. Capital market yang benar itu Anda investasi itu di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. Yang kedua, investasilah secara disiplin. Jadi terus membeli. Saya punya data yang menarik juga. Ternyata Bursa Efek Indonesia sebenarnya tahun 2020 adalah investasi berkala terbaik dalam 10 tahun terakhir. Wow. Jadi kalau Anda membeli setiap bulan 1 juta, dari tahun 2010 sampai 2020, tidak ada yang lebih baik hasilnya dibandingkan hasil akhir dari tahun 2020. Wah, cakep. Kenapa? Kenapa bisa? Karena kita melakukan secara berkala. Nah, jadi kalau ditanya lagi, apa kuncinya? Kuncinya itu adalah berinvestasi dalam keadaan naik, dalam keadaan turun. Makin turun, makin invest. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa diterima logikanya oleh orang yang pemula. Dia selalu berpikir bahwa turun adalah berita buruk. Iya, turun berita buruk kalau Anda salah memilih saham. Iya, benar. Kalau misalkan kita tahu gitu, kita memilih saham yang benar gitu ya kita pede aja, udah bodo amat. Udah jelas banget ya, tegas gitu loh. Iya benar-benar ya udah. Akhirnya kita ya nabung saham rutin gitu, disiplin selama beberapa tahun gitu ya. Bahkan di highlightnya Instagram Mas Ryan ini ada yang bilang salah satu kontennya ya. Kalau misalkan mau punya uang 80 miliar. Itu harus investasi selama berapa tahun, instrumen apa yang mesti kita pakai gitu. Tapi balik lagi berarti itu kan ngasih tahu kalau kita sebenarnya harus disiplin. Iya, tadi saya rasa 2 kunci itu sangat simple ya kan. Bukunya Mas Ryan yang baru itu simple trading dan simple investing. Sebenarnya simple dan tadi dua ya saya tertarik banget dengan dua kunci yang belakangan tadi. Iya benar. Investasi lebih dari 5 tahun dan lakukan secara berkala. Jangan sekarang ngakunya invest tapi tadi baru naik seminggu kemudian naik 10%, 20%, lupa dengan
janji investasi. Nah, itu tuh. Jualan. Iya kan. Iya. Udah mulai berpikir trading. Oh, jual lah, siapa tahu minggu depan turun lagi saya beli lagi. Lupa dengan tujuan awalnya. Dan itu yang sering terjadi. Nah, itu gimana cara untuk mempertahankan kalau dari versinya Mas Ryan Filbert gimana? Iya, hal begini itu memang bagi pemula susah. Kenapa? Karena namanya pemula itu ingin merasakan. Jadi walaupun kita berikan nasihat itu bagi pemula akan sangat sulit. Sama kayak kita pertama kali belajar sepeda. Akan lebih gampang untuk menggoes dengan cepat. Nah, tapi pada akhirnya kita gampang untuk jatuh karena kita memang belum begitu ahli. Jadi memang cara yang terbaik adalah bagi yang pemula ini biarkan saja, tapi kita tetap memberikan peringatan. Oh iya, ini hati-hati. Once dia itu begitu dia itu mulai salah, ya kan? Itu adalah masa-masa dia mengalami yang namanya akan lanjut atau dia berhenti. Ya pada akhirnya memang kesuksesan itu bukan milik semua orang. Memang kesuksesan itu pada akhirnya adalah orang yang melakukan secara terus-menerus. Mungkin ada orang yang dilahirkan dengan talenta, suatu kemampuan, tapi pada akhirnya yang menghasilkan keberhasilan itu bukan karena dia punya bakat, tapi karena dia punya usaha. Jadi sama juga dalam kita berinvestasi. Investasi itu nggak perlu bakat, tapi yang dibutuhkan adalah kedisiplinan. Nah, hal begini itu perlu waktu. Jadi kalau sehari ini saya cuma bisa mengutarakan hati-hati, jangan mengikuti rekomendasi, coba belajar sendiri, jangan pakai robot. Tapi banyak orang yang tidak bisa menerima itu. Tapi saya sudah bilang, kalau nanti suatu saat gagal, jangan khawatir, ini buku saya konsisten mengedukasi, silakan baca. Pada hari itu mungkin saya dibenci. Wah, jualan. Enggak, bukan. Bagaimana caranya saya bisa men-touch 270 juta penduduk Indonesia? Satu-satunya cara itu kan saya sudah siapkan bukunya, silakan belajar. Saya sudah mengupload secara konsisten, isinya adalah murni edukasi ya. Itu memang cara, tidak ada jalan singkat. Saya rasa tidak ada jalan singkat untuk kita bisa menjadi sukses. Seperti itu. Gitu poinnya. Luar biasa. Jadi kalau mau sukses ya harus disiplin dan ya coba nih buat Stock Friends ya baca bukunya dari Ryan Filbert dan Pak NH. Oh siap. Pak NH dan Ryan Filbert deh kita. Yes. Saya nggak ada apa-apa. Ini Pak NH tuh udah 3. Ya Mas jauh Ryan lah. Filbert 18 ya baca 21 buku ya. Tapi Insya Allah ya pusing ya. Tapi ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh, supaya lengkap nih Ryan. Silakan Pak. Tadi masalah oke, saya sudah setuju atau saya sudah menerima untuk saya akan investasi lebih dari 5 tahun. Saya akan disiplin, tidak akan jualan sepanjang itu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan tadi membeli saham secara berkala, disiplin juga seperti itu. Itu sudah. Saya sudah mantep dengan 2 hukum itu. Pertanyaan terakhir, Mas Ryan, saya membeli saham apa? Bagaimana saya memilih saham? Saya rasa jawaban terakhir itu akan melengkapi perbincangan kita hari ini. Betul. Habis ini pada buka rekening dan punya pikiran yang benar. Benar. Tapi jangan sulit-sulit. Iya. Saya gini, prinsipnya adalah sesuatu itu harus yang mudah. Ya. Yes. Jadi harus. Contoh sederhana ya dalam sudut pandang saya. Pertama, bursa kita ini sudah begitu baik memberikan yang namanya indeks-indeks acuan. Ada bukan hanya indeks harga saham gabungan, tapi ada LQ45, ada IDX 30, ada JII 30. Yang menarik adalah dari LQ45 itu setiap 6 bulan direvisi. LQ45 itu berusia 45 perusahaan yang terbaik kalau saya boleh bilang. Dari 45 saham yang direvisi setiap 6 bulan dan direview setiap 6 bulan itu, ternyata kalau kita tarik 5 tahun, yang bertahan di LQ45 sisa separuh. Jadi separuhnya itu masuk keluar gitu ya. Yang menarik lagi, kalau saya ambil 10 tahun, dari 28 sisa separuh, tinggal 14. Saya tarik 15, sisa separuh, tinggal 7. Saya tarik dari 2003, sisa 4. Jadi dalam hidup ini ada namanya hukum aksi reaksi. Jadi kalau Anda mau investasi yang 15 tahun, lihatlah yang 15 tahun sudah ada. Ya salah satunya bisa pakai LQ45. Sangat gampang. Itu semua datanya ada. Anda hanya mau googling, Anda bisa dapatkan nama saham itu. Jadi ada yang lucu adalah saya mau investasi 15 tahun, saya mau cari perusahaan yang baru kemarin buka. Gak masuk logikanya. Kenapa? Aksi reaksinya gak sampai. Aksi reaksi. Yang ada cuma biasa. Optimistis sih itu kalau itu. Tapi 4 sahamnya kalau ada yang mau DM Ryan
Ah, siap. Apa-apa. Ya kan itu Di memang buku saya. Karena itu fakta juga atau kan. beli bukunya ya Yes, kan. benar. Tapi Yes, bagusnya Ryan nggak mengumbar-ngumbar. Benar. Oh ini Yes. saham ini itu seperti Bukan. Tidak yang bermaksud. lain-lain. seperti. Iya. Oke. Tidak, Mau ngomong tidak, deh saya tidak nanti emosi Oke. saya bawaannya. Oke. Saya nggak berani. Tidak punya sertifikasi untuk bisa menyatakan itu di mana-mana. Ah, cakep. Kita tahu Iya, diri iya. lah. Oke, selain Iya, itu iya. ada lagi atau memang hanya sesimpel itu? Oh, itu versi 1. Versi kedua bisa cari dengan cara yang lebih kreatif tapi lebih bereffort. Contohnya saya akan cari perusahaan yang selalu membagikan dividen selama 10 tahun. Itu nggak banyak, cuma 60-an perusahaan. Oke. Apalagi kalau ditambahin, saya mau at least sama atau tumbuh. Oh, itu tinggal 12-an. Ngeri kan? Wow. Gitu. Jadi Nggak. caranya itu nggak usah cara yang susah. Iya, Kalau dan cara itu yang susah simple, itu kan? beda. Yes, Simple kan? yes. Iya kan artinya tadi nggak mesti orang yang background ekonomi, orang background seni rupa bisa mikir Iya. sampai Iya. sana. Iya, Atau bahkan Iya. tadi ibu rumah tangga juga cuman googling doang, butuh googling doang Betul. atau butuh DM atau beli Buku. Yes. Iya kan nggak perlu tahu laporan keuangan, Yang baca hitung, neraca, hitung, aduh, pusing. nggak membuat menjadi ribet Iya. jelimet Iya. seperti itu. Iya, Iya, betul. iya. Nggak Oke. perlu ke sana. Clear. Nggak perlu ke sana. Jadi Luar biasa. empat saham itulah. Ya betul. Oke. Ada 2 cara tuh berarti Stock Friends yang bisa Iya. lo terapkan gitu ya. Buat nentuin kira-kira lo mau investasi jangka panjang kemana. Iya. Gitu. Udah. Semudah itu sebenarnya. Terjawab semua sudah. Betul. Nah Selesai. nanti Yes. setelah itu mau coba dikulik lebih dalam lagi ya Iya. terserah. Iya. Gitu. Nggak mulai-mulai juga ya kebangetan. Nah itu yang penting Iya. mulai dulu aja. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ryan Filbert udah mau cerita-cerita berbagi di Stock Podcast hari ini. Gitu, mudah-mudahan bisa semakin banyak orang yang terinfluence lah ya. Oh, Yang nanti- makin banyak orang yang mau nabung saham. Iya. Yes. Nabung investasi lah, nggak cuma Investasi. saham. Iya. Gitu ya. Oke. Karena tadi kan kita udah ngebahas ya ternyata nggak cuma saham doang, investasi bisa di mana aja Nanti gitu. investasi yang lain-lain kita undang lagi. Kita undang lagi Mas yang lain. Ryan. Betul, Iya. luar biasa. Luar biasa sekali. Biar dia cerita yang tadi loh kehilangan 4 Innova di tahun 2008. Aduh, pusing. Sampai ceritanya happy-happy, kita mau denger cerita yang sedihnya Oh, juga. boleh. Itu jadi Siap. pelajaran ya Bener, kan. saya kehilangan Ya. satu sendal aja pas sholat Iya. Jumat sedih pak. Biar jangan Lagi nih 4 Innova loh. jangan kita yang kehilangan. Kita dengar dari orang yang Yang udah kehilangan. pernah kehilangan. Yes, Supaya yes. kita nggak kehilangan itu kan. Betul, Oh, ini. betul. Oke. Itu yang paling Bener. bijak. Itu yang paling Belajar bijak. dari kesalahan orang Iya. lain. Biar kita bijak, yang rugi biar Ryan. Sudah terlanjur juga. Sekali lagi terima kasih Mas Ryan. Mungkin buat Stock Friends yang mau kepoin dan mau tanya-tanya dan ikutin sosial medianya Mas Ryan Filbert ini ada di Instagram Ryan Filbert. Di Twitter Yes. juga ada ya Mas ya. Di Yes. YouTube juga ada. Yes. Di Spotify bahkan juga ada. Siap. Oh iya. Luar biasa. Jadi mau berteman dimanapun dan jangan lupa juga untuk baca bukunya juga gitu biar Beli. beli. Iya. Beli ya Siap. baca kalau baca ke Gramedia doang Oh, baca oke. bisa ya. Boleh. Dibeli biar dibawa pulang gitu ya. Nggak beli supaya memang jadi niat bacanya. Kalau Bener. minjem itu suka Benar. ogah-ogahan. Benar beli Iya, ya. beli. Masih ada tersedia di toko buku. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ryan Filbert. Ryan, Sehat-sehat thank you. terus. Thank you. Nah, buat Stock Friends yang udah dengerin, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya dari episode kali ini. Buat yang pengen nanya-nanya, langsung aja ke sosial medianya kita di @stockpodcast atau ke Paniki Hogan Niki. dan saya Oke. @Riyandi RS. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Stock Podcast with Niki Hugen and Riyandi Rizky.